Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memasuki di bulan Juni dan kita patut menaikkan pujian syukur kita karena sampai saat ini Allah terus menyertai, Allah terus memberkati, bahkan terus menjaga kehidupan kita. Untuk itu kita akan melaksanakan ibadah doa kita walaupun hanya di rumah saja, tetapi kita meyakini dan percaya bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti sampai saat ini kami bisa ada itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk penjagaan penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, Hamba-Mu sungguh meyakini dan percaya bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita tetap terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Benar ya Tuhan bahwa Engkau Allah, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Bahkan kami ingin bersorak-sorak untuk-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
firman-Mu adalah firman yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami tahu firman-Mu yang mengubahkan kami. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada sore hari ini terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sekali lagi 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada sore hari ini saya ambil dari renungan Sabda Air Hidup edisi bulan Juni. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita pernah melihat di ajang Olimpiade Rio 2016, ada seorang pelari yang bernama Etenes Diro. Dia adalah pelari Ethiopia. Dia memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Bayangkan, sepatu dia lepas, dia berusaha lari untuk sampai ke tujuan agar dia bisa menang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perjuangan Etenes ini membuahkan hasil meski ia tidak menjadi pemenangnya. Dia sudah berusaha dengan sangat baik, tetapi pada hasilnya dia tidak menang. Dia finish di urutan ke-7, cukup membawakannya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir walaupun dalam kondisi tersulit dan bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Tidak banyak orang memiliki mental berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Rasul Paulus adalah sosok yang tidak hanya memiliki mental pejuang, tetapi ia berjuang sampai akhir. Ia bercerita tentang bahaya-bahaya yang terus melukai bahkan mengancam nyawanya pada saat perjalanannya memberitakan Injil. Jadi jangan sangka, di saat Paulus memberitakan Injil dia pergi ke kota-kota, masalah terus ada, tetapi dia terus meyakini dan percaya Allah terus ada bersama-sama dengan dia. Dan pada saat itu dia tetap kuat karena dia tahu Allah akan melindunginya dari bahaya. Dia tetap memberitakan Injil. Tetapi semua derita dan bahaya yang dialami oleh Paulus tidak menghentikan langkahnya untuk mencapai tujuan ilahinya. Paulus tidak hanya semangat di awal perjalanan, tetapi ia memperjuangkan sampai akhir. Pertanyaannya, bagaimana dengan perjuangan kita? Ketika sebuah hambatan melukai kita, apakah kita akan tetap melangkah maju demi mencapai tujuan akhir kita? Atau kita malah berhenti di tengah jalan? Ingat bahwa seorang pejuang sejati tidak akan menyerah walau berbagai masalah menghambat langkahnya. Karena kita tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Allah tetap terus menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita. Hidup itu penuh risiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap maju karena kita tahu Allah terus menyertai kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Bersama-sama kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk seluruh jemaat GKI Poso. Kita berdoa untuk persekutuan doa 1, dan kita juga berdoa untuk persekutuan doa kilometer 9. Kita berdoa juga untuk kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan pertumbuhan rohani mereka. Kita juga berdoa untuk pelayanan gereja GKI Poso di masa pandemi COVID-19 ini. Kita juga terus berdoa untuk upaya melawan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia. Kita juga terus berdoa untuk tim medis yang berada di garis depan dalam penanganan virus dan perawatan kepada pasien. Kita juga terus berdoa para korban yang sedang dirawat dan keluarga yang berduka karena kematian pasien COVID-19. Dan kita akan berdoa bergumul untuk setiap pribadi kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur kami untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sungguh meyakini dan percaya bahwa di setiap masalah, di setiap tantangan yang kami hadapi, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ini adalah kebenaran firman yang terus menguatkan setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini hamba-Mu juga terus berdoa untuk seluruh jemaat GKI Poso, jemaat persekutuan doa 1, bahkan jemaat persekutuan doa kilometer 9. Untuk setiap jemaat kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan akan terus memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka dapat menjalani setiap kehidupan mereka dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap rumah tangga yang ada di jemaat kami. Hamba-Mu terus berdoa untuk keharmonisan rumah tangga mereka, keharmonisan keluarga mereka. Berdoa untuk hubungan antara orang tua dan anak. Berdoa untuk hubungan suami dan istri, adik dan kakak. Biarlah Tuhan terus menjadikan mereka keluarga yang harmonis. Biarlah Tuhan terus menjadikan mereka rumah tangga yang takut akan Tuhan, keluarga yang terus memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat kami yang sedang mereka laksanakan, baik itu di kebun, baik itu di kantor, dimanapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan terus menyertai, bahkan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan terus buat berhasil. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu terus berdoa untuk studi mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati, memberikan hikmat kepintaran kepada mereka, agar mereka dapat menjalani setiap studi mereka dengan baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka, biarlah Tuhan terus menjamah, mengurapi mereka dengan Roh Kudus, agar dalam setiap kehidupan mereka tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga terus berdoa untuk pelayanan gereja GKI Poso di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus menyertai pelayanan kami. Kami tahu kami melaksanakan ibadah kami sekarang ini secara online, dan jemaat-jemaat kami hanya beribadah di rumah. Tetapi kami sungguh-sungguh meyakini dan percaya Tuhan bahwa pelayanan, bahwa ibadah yang kami lakukan bukan hanya rutinitas kami, tetapi benar-benar kami lakukan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga terus berdoa untuk upaya melawan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia. Biarlah untuk kebijakan-kebijakan yang mereka buat, biarlah Tuhan terus menyertai, memberkati pekerjaan mereka. Bahkan mereka dapat memikirkan obat untuk melawan virus corona ini, agar virus corona ini dapat terhindar dari setiap bangsa Indonesia dan seluruh negara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk tim medis yang berada di garis depan dalam penanganan virus dan perawatan kepada pasien. Tuhan terus memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka dapat menangani setiap pasien dengan baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga mereka. Tuhan menyertai bahkan memberkati kehidupan mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk para korban yang sedang dirawat, para pasien yang sedang dirawat, dan setiap keluarga yang berduka karena kematian pasien COVID-19. Para pasien yang sedang dirawat, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, agar mereka sungguh meyakini dan percaya bahwa nanti mereka akan sembuh. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk keluarga yang berduka karena kematian pasien COVID-19. Kami tahu setiap pasien yang meninggal tidak dalam bersama-sama dengan keluarga, tetapi hamba-Mu terus meyakini dan percaya setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan terus memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka,
agar mereka tahu bahwa dalam setiap kehidupan ini Allah lah yang terus menjaga bahkan menyertai kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu terus berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi. Hamba-Mu tidak tahu setiap masalah apa yang jemaat-jemaat kami hadapi, tetapi besar kecilnya masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Engkau Allah kami yang terus menjaga. Engkau Allah kami yang terus menyertai kehidupan kami. Engkau Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang penuh kuasa di bumi dan di sorga. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Ini syukur kami hamba-Mu terus serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari bersama-sama kita akan menyanyikan pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini. Kami sungguh meyakini dan percaya bahwa ibadah yang kami lakukan benar-benar dan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari terus arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus saja. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan tuntunan dari Roh Kudus akan terus ada menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.